Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru semuanya. Malam. Selamat malam. Malam Pak Herman. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Dan kesempatan untuk selalu bekerja dengan sepenuh hati. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sore hari ini sedang mengadakan Zoom dalam rangka nominasi Ibu Eti Yuniarsih, SPD. Izinkan saya membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, lalu mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 3 Kalitengah. Lalu yang keempat adalah acara inti yaitu diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Eti Yuniarsih SPD. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan membaca basmalah bersama tadi, acara pada malam hari ini atau sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. 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 Untuk selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Lanjut Pak Herman. Ya. Lanjut. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalitengah yang kepada beliau Ibu Sulistyorini SPD SD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyambut kegiatan diseminasi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Windri selaku pengajar praktik dari guru penggerak yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kalitengah yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita malam ini dapat melaksanakan kegiatan diseminasi. Sholawat serta salam semoga selalu mengalir untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah besok yaumul qiyamah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu semua, malam hari ini kita Zoom dalam rangka diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan atau sebagai narasumber itu beliau Ibu Eti Yuniarsih. Ini adalah serangkaian tugas darinya untuk kegiatan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu malam-malam untuk beraktivitas, semua itu demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dari saya hanya tidak panjang lebar, marilah kita melaksanakan kegiatan dengan aktif, dengan positif, semoga hasilnya juga baik. Amin. Amin. Itu sepenuhnya saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya pada Ibu Silustorini SPD yang telah memberikan sambutan dan memasuki acara utama, yaitu acara inti, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Epi Yuniarsi SPD SD. Pada beliau, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalitengah, beliau Ibu Silustorini. Yang kami hormati Ibu PP CGP Angkatan 10, Ibu Windri, yang semoga berbahagia. Dan tak lupa kepada rekan-rekan guru SD 3 Kalitengah yang semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia juga. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, walaupun kita lewat Zoom, kita dapat berkumpul bertatap muka tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang menantikan syafaatnya di yaumil akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan program CGP ini yang tentunya menyita kemerdekaan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih nggih. Semoga Bapak Ibu senantiasa dibalas oleh Allah dengan berbagai keberkahan. Allahumma amin. Amin. Izinkan saya untuk es krim nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Pada malam hari ini saya akan mendeseminasikan modul 1.4, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Mari sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu nggih Bu. Nyanyi Ibu, kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Saged nggih? Oke, bisa nggih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang yang dan berakhlak mulia, berkebinekaan, yang mandiri, Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini saya akan menelaah tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, insya Allah kita sudah menerapkan disiplin positif, nggih Bu nggih. Semoga akan lebih baik lagi. Contoh kasus di sini, suatu hari Anda tidak bisa mengajar di kelas karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Anda pun memberikan tugas kepada siswa Anda agar kelas tidak kosong. Namun, Andi tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Andi tidak mengumpulkan. Keesokan harinya,
Saat mengoreksi tugas, Anda menemukan suatu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Andi. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Andi masuk sekolah. Sering terjadi nggih Bapak Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yeah. Apakah Bapak Ibu setuju ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Kalau dihukum ya tidak. Tidak. Jadi hukuman terkadang tidak bisa mendisiplinkan anak nggih, Bapak Ibu? Itu hanya membuat anak takut. Nah, nggih. Kemudian juga membosankan kepada anak nggih, malah kadang-kadang nekat nggih, Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, betul. Sekarang budaya positif diantaranya itu kebutuhan dasar manusia, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, konsekuensi dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Nanti kita akan telaah bersama-sama satu persatu nggih. Nggih. Nah, perubahan paradigma pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, kita sebagai guru menuntun nggih Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu. Setuju Bapak Ibu? Setuju, nggih. Oke, kita lanjutkan. Tuh. Disiplin. Apa itu disiplin? Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu disiplin ya, Bapak Ibu. Sekarang, kalau dihukum, dipaksa dulu, nanti terbiasa. Apakah Bapak Ibu setuju? Halo Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Bu? Coba Bu. Dihukum itu anak dipaksa melakukan sesuatu yang mungkin anak tidak suka atau mungkin membuat sakit hati. Itu nanti akan akibatnya yang tidak baik. Jadi timbul kekecewaan gitu Bapak Ibu nggih? Iya, betul. Anak menjadi kecewa, mungkin sakit hati. Dan ada dendam di esok kalau sudah besar mungkin nggih Bu nggih? Iya, bisa seperti itu. Karena gimana pun juga anak kecil, anak usia SD sampai tua kayak kita kan juga masih ingat. Iya, masih ingat. Oh, SD, iya. Dulu aku pernah ditutup kayak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Kenang-kenangan manis, kenang-kenangan jelek mesti ingat. Teringat semua. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Paksaan. Nah, ini Bu tadi menimbulkan bahwa dengan paksaan perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Nah, tadi istilahnya terpaksa nanti akhirnya terbiasa, ini tidak itu nggih tidak berlaku karena kegiatannya itu tidak berefek panjang di kemudian hari. Kemudian akan timbul, akan hilang ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalkan anak dihukum suruh putar lapangan
ataupun apa nanti Push akan up. itu jenis-jenis hukuman. Kemudian kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Ini adalah akibat-akibat dengan adanya paksaan. Karena terpaksa dihukum terpaksa, jadi timbul 3 efek ya, Bung. Nggih. Lanjutkan lagi. Nah, di Merdeka Belajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Kadang-kadang karena kita tidak timbul dari diri sendiri, maka kita membutuhkan orang lain untuk membantu, nggih, Bapak Ibu. Membantu agar anak tersebut memiliki motivasi internal begitu ya maksudnya ya. Betul, nggih. Ya, Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Ini kalau sudah diterapkan nanti akan menjadi terbiasa tanpa adanya perintah, tanpa adanya paksaan akan berjalan sendiri, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini semua ada pada profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Diharapkan anak didik kita kan mempunyai 6 dimensi, nggih. Pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semoga anak-anak didik kita besok akan terbentuk menjadi profil pelajar Pancasila. Amin. Amin. Kemudian disiplin positif. Menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Tentu nggih Bu, kita akan melangkah pasti punya tujuan. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Iya, betul. Kita mau ke kanan, mau apa? Kita mau ke pasar, mau apa? Kita mau ke mall, mau apa? Pasti ada tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gessen 1998. Nah, terbentuk disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Nggih. Sedikit masuk, nggih. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita percepat saja nggih Bapak Ibu. Nggih. Nilai kebajikan contohnya banyak sekali, peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Sekarang level motivasi, ada 3 level Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua, level kedua menginginkan pujian atau hadiah. Yang level 3 menghargai diri. Untuk menghindari rasa sakit atau hukuman, itu akan menghasilkan emosi negatif, merasa bersalah dan rendah diri. Ini pada anak, nggih. Nggih. Kemudian menginginkan pujian atau hadiah. Ini dekat dengan rasa kecewa. Jadi hindari iming-iming atau janji. Tapi terkadang kalau anak kita misalkan betul semua
atau mau melakukan sesuatu yang pertama itu biasanya kita berikan pujian nggih Bapak Ibu Nggih. untuk memotivasi lah, tujuannya untuk memotivasi nggih. Kemudian menghargai diri, itu fokus pada nilai yang diyakini. Ini level yang ketiga, tapi mungkin kalau ini sudah untuk kelas atas mungkin nggih, tapi kalau Level anak tinggi ya. Iya, kelas level tinggi ya. rendah fase A itu biasanya senang banget kalau mendapatkan pujian Hadiah, atau pujian, hadiah, walaupun ya. hanya sekedar stiker bintang nggih. Kita lanjut berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 4 yaitu penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima dan kebebasan. Tuh. Kita lanjut hukuman dan konsekuensi. Kita nonton film dulu atau lanjut saja Bapak Ibu? Lanjut saja. Lanjut saja, oke. Nah, dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang disiplin untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Ini kalau di hukuman, nggih. Kemudian murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya murid tidak belajar makna di balik tanggung jawab. Di sini ada bahasa tubuh, terus interaksi suara dan pemilihan kata. Kita lanjut lagi, nggih. Kesepakatan dan konsekuensi. Nih. Di kelas masing-masing sudah terbentuk kesepakatan, nggih, Bapak Ibu? Keyakinan ya? Keyakinan kelas ya? Kesepakatan juga ada, Bu. Nanti keyakinan juga ada. Oh iya. Oke. Jadi saya lihat di dinding kelas itu ada keyakinan bahwa sudah terpasang semuanya. Yang pertama bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Biasanya disepakati dulu antara guru dan murid. Siswa. Yes. Kemudian murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Yang ketiga, guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Misalkan seperti kasus yang kemarin ditangani Kori, saya mengambil sampel Kori. Kori itu anak yang pinter, kemudian Kori setiap pekerjaannya nilainya bagus. Teman-temannya cuma menyontek, akhirnya Kori marah, kemudian saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Nanti akan menemukan kesalahan dan akan menyadari atas kesalahannya sendiri. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yeah. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan tadi, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Kemudian membuat anak sakit. Ini kalau hukuman. Kalau lari ya capek, apalagi kalau ditutup ya sakit, nggih. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalkan kesepakatannya kelas ada kalau piket bekerja sama yang membersihkan kelas kok tidak membersihkan, nanti ada rasa ketidaknyamanan, merasa bersalah. Kita lanjut nggih, Bapak Ibu? Lanjut nggih. Sekarang tindakan guru. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Itu ya hukuman. Nah, hukuman nggih. Coba kita lihat. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Hukuman. Halo Pak Eri, Bu Rina dan Bu Siti, suaranya mana? Oh. Kemudian murid diminta untuk push up. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, nggih. Kita lihat satu persatu, nggih. Iya, termasuk hukuman kalau mencatat buku. Ya, kalau lari juga termasuk hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Ini termasuk konsekuensi, nggih. Bukan hukuman karena sudah menyalahi kesalahan, nggih. Nggih. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini termasuk Konsekuensi. ini kalau tumpah di meja. Hukuman, Bu. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga termasuk Hukuman. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini untuk PJOK, Bu. Termasuk. Oh, untuk pelajaran PJOK karena dia sedang berolahraga. Ya. Bagaimana Pak Eri, setuju dengan konsekuensi itu? Siap. Setuju asal anak-anak sudah sepakat dengan Iya. perjanjiannya. Iya, bagus. Nah, kita lanjut lagi. Ice breaking, kita mendengarkan lagu sebentar nggih Bapak Ibu. Oke, monggo. Oh, tidak bisa, Bu, ternyata. Kendala. Terkendala. Kita lanjut saja ya. Oke, lanjut saja. Tangannya diputar-putar sendiri bisa nggih, Bu nggih? Biar kita sehat selalu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Sekarang antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau tadi kesepakatan nggih, sekarang peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bahwa seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian, keyakinan kelas dibentuk dengan guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebijakan universal yang diakui bersama. Syarat keyakinan kelas. Insya Allah semuanya sudah punya keyakinan dan semuanya sudah menempel di kelas masing-masing, nggih. Insya Allah sudah pada tahu syarat pembuatan keyakinan kelas. Di antaranya melibatkan semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa, Bu, tidak terlalu banyak? Kira-kira bagaimana? Kalau terlalu banyak nanti malah apa ya? Anak kurang fokus lah. Iya. Nanti Mudah malah lupa ya, Bu. iya. Ya, jadi sedikit saja, tapi yang senantiasa dijalankan. Iya, Kemudian betul. menggunakan kalimat positif. Ini yang baik-baik saja kalau untuk keyakinan kelas nggih, yang jelek-jelek tidak usah dimasukkan. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan kelas. Maksudnya logis, masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal ya orang susah. Pak Herman, jangan suka berhalu-halu ya, Pak. Iya, Bu. Ya. Yang kelima, perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Aturan itu atau keyakinan itu selalu relevan dengan kondisi kelasnya. Kita lanjut. Kesepakatan kelas, contohnya yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Saling menyayangi enggak Bapak Ibu? Saling Saling. menyayangi sebatas teman guru. Nggih, apalagi kalau Pak Herman dengan Bu Rina, sayang banget ya, Pak. Oh iya. Tentu. Pasti. Pesantrennya masih berlanjut tidak, Pak Herman? Oh, masih. Oh, masih. Alhamdulillah. Semangat, Bu Rina. Iya Kemudian dong, semangat Bu. Oke. Sudah. Di sini kelihatan nggih siswa bersama guru untuk membuat keyakinan kelas. Sudah. Lanjut. Kemudian siswa bersama guru untuk menempel. Nah, yang setelah kita buat kemudian ditempel biar anak-anak tahu dan tidak lupa. Selanjutnya, keyakinan kelas ditandatangani oleh semua siswa yang bersepakat. Lanjut. Nah, ini contoh tentang pejuang kebersihan kelas. Di SD kita sudah terbentuk nggih kebiasaan itu nggih Bapak Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini. Di sini tuh ada anak
membersihkan kelas, kemudian laci-laci, kemudian kebiasaan ketika pulang sekolah meninggalkan kelas, anak-anak juga melipat kursinya biar rajin. Lanjut, Bu. Ini posisi kontrol guru, nggih. Yang pertama ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Bisa dibesarkan lagi, Bu Windri. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi anak-anak, awas, itu kayak ancaman, nggih. Itu kalau hukuman. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kita lanjut, Bu Indri. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Ini merasa bersalah. Yang kedua, untuk kontrol. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, diharapkan guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kita tahu batasnya lagi, Bu. Walaupun kita sebagai teman, kita juga harus ada batasnya, di mana ketika istirahat kita menyelami dunia anak-anak serasa teman. Nanti juga kita akan berubah lagi ketika di dalam kelas. Lanjut, Bu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kita di posisi ini memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan yaitu peraturan apa yang sudah ada di kelasmu ketika anak ada yang membuat kesalahan, jadi kita pancing dengan peraturan apa yang ada di kelasmu, coba. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian melanggar atau tidak dengan peraturan kelasmu, kemudian sanksi atau konsekuensi apa. Jadi hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Lanjut, Indri. Yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tuh. Pertanyaannya, apa yang kita yakini? Coba keyakinan kelas yang sudah kalian yakini apa saja? Apa yang kamu yang meyakini, kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu pertanyaan-pertanyaannya, nggih. Jadi guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini ada 5 kontrol, nggih. Nah, yang pertama adalah hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini posisi kita sebagai seorang guru memposisikan kontrol. Lanjut, Bu Indri. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Jadi restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasikan kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang
tepat dalam pemecahan permasalahannya. Langkah-langkahnya yaitu ciptakan suasana positif. Ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusinya. Ini langkah. Dan ada kurang besar tulisannya Bu Indri. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu dengan menerapkan validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Alhamdulillah kemarin di sekolah sudah saya praktekkan, saya mengambil Kori dan Kenso. Alhamdulillah setelah di bersama, kemudian diskusi, mereka juga merasa senang, mereka menyadari kesalahan dan menemukannya solusi sendiri, dan insya Allah tidak akan melakukan kesalahan yang sudah dilakukan kembali. Ke bawah. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu yang manusiawi. Ya, jadi ketika anak berbuat salah itu kita memanusiakan anak gitu, nggih. Iya. Salah itu manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, nanti insya Allah akan bangkit, akan menemukan kesalahan. Lanjut, Bu. Sekarang validasi hukuman. Validasi kebutuhan. Hal ini dapat membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu power, wisdom, love, and blowing? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, yang seperti saya ambil kemarin, contohnya Kori itu sempat menarik baju temannya karena Kori merasa sudah susah payah mengerjakan PR, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tapi teman-temannya hanya nyontoh saja. Akhirnya Kori marah. Namun Kori juga menyadari, untung dia tidak berbuat yang lebih jahat dari itu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mengapa kok sampai melakukan menarik bajunya. Apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih besok lagi? Seperti itu. Ini contoh-contoh dari kata-katanya untuk menyelesaikan masalahnya, Bu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kata-katanya, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita,
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu. Ke atas. Jadi menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan dan bersalah, membantu mereka memenuhi bahwa membuat kesalahan itu adalah normal. Kita bisa membuat segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Di antaranya apa saja? Menstabilkan identitas. Ini mencari masalah. Masalahnya apa sih? Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi kesalahannya itu apa, benar apa tidak. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah ada di kelas itu kira-kira sudah sesuai atau belum. Jadi ini yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tindakan, ada 3 yang perlu diungkapkan untuk mengusut kasus yang sudah anak-anak kita lakukan ketika ada permasalahan. Lanjut Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu, kemudian juga anak didik kita di sekolah kita yang tercinta ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bu Edi Yuniarsi. Terima kasih Pak Herman dan teman-teman semuanya. Sangat luar Mantap, biasa Bu Edi. Yeay. Semua yang disampaikan tadi benar-benar membuat kita semakin dalam bekerja itu semakin yakin bahwa kita akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Demikian mungkin ya Bu. Ya, kalau boleh sedikit saya mengambil rangkuman dari penjelasan Bu Edi secara garis besar bahwa seorang pendidik tidak boleh menghukum, tetapi lakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Karena dengan restitusi anak akan menyadari kesalahannya, anak akan menyadari apa yang harus dilakukan dengan kesalahannya itu. Kemudian juga saya yakin dengan segitiga restitusi itu guru juga akan bisa mengendalikan emosi dan bisa mengarahkan anak dan bisa mendidik anak, membimbing anak ke arah yang lebih baik dengan cara yang santun, dengan cara yang diterima oleh anak. Seperti itu kayaknya Bu Edi. Betul sekali Ibu. Terima kasih atas rangkumannya dan responnya. Mungkin untuk yang lain akan menambahkan Bapak Ibu. Monggo. Monggo Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi saran masukan. Dari Ibu PP mungkin. Berarti sudah selesai. Ya. Cukup. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah acara diseminasi oleh Ibu Edi Yuniarsi pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala. Dan ya, acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Kita Sekali foto lagi, jempolnya terima dulu kasih. bareng-bareng. Oke. Monggo, Pak Herman foto, monggo. Monggo Semangat. foto, semangat foto, jempolnya mana? foto semangatnya dulu. Semangat. Dibuka yuk. Nah. Purina dibuka, Purina. Nah. Semangatnya, semangat. Yuk. Apa? Oke, semangat. Ah, Aduh, suwe banget boleh action coba. sudah satu. Semangat. Semangat. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Matur nuwun. Undur diri Pak Herman, teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chansi, kelas 1 SD Negeri 3 Kali Tengah. Saya sore sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awifa, kelas 1 SDN Negeri 3 Kali Tengah. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juaninda. Saya kelas 1 SD Negeri 3 Kali Tengah. Saya sungguh senang sekali. Cerdas